Alhamdulillah, 2 pekan yang lalu, tepatnya tanggal 27 sampai 29 Mei, tim PMP melaksanakan supervisi kampus mengajar angkatan 7 di sekolah atau satuan yang menjadi sampel kampus mengajar di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Nah, alhamdulillah kami sudah mengumpulkan datanya dan insya Allah sebentar juga akan sampaikan seperti apa nanti hasil supervisi yang telah kami lakukan. Bapak Ibu yang kami banggakan, sesi hari ini kita awali dengan rangkaian acara yang telah kami sampaikan pada undangan pembukaan yang pertama yang sedang kita lewati hari ini. Kemudian kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kemudian ada arahan dari Kepala Balai terkait program kampus mengajar ini. Kemudian masuk pada laporan koordinator DPL. Biasanya kita mengawali dengan pembacaan doa, karena ini sesi terakhir. Nanti pembacaan doa kita geser ke belakang sebagai penutup. Nanti doa akan disampaikan oleh Ibu Hidayati. Bapak Ibu, untuk hikmat acara kita ini, mari kita dengarkan dulu lagu Indonesia Raya. Pada host mohon disiapkan Pak Yandri, silakan. Bapak Ibu Baik, terima kasih Pak Yandri. Selanjutnya mari Bapak Ibu kita dengarkan arahan dari Kepala Balai pada Pak Irasman MPD. Kami waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih Pak Arifahid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in, amma ba'd. Rekan-rekan dari PIC PDM 10 yang saya hormati, terutama tim Pak Rifahin dan Bu Hidayati dan kawan-kawan, Bapak Ibu penanggung jawab program kampus mengajar angkatan 7 di Dinas Pendidikan yang kami hormati, Bapak Ibu penanggung jawab dan sekaligus dosen pendamping lapangan dari program kampus mengajar angkatan 7 yang kami hormati, kemudian Bapak Ibu kepala sekolah,
pelaksanaan program kampus mengajar kata tujuan afirmatif. Alhamdulillah siang ini kita bisa bertemu untuk saling berbagi informasi, saling melaporkan progres terkait pelaksanaan kampus mengajar kata tujuh yang segera akan berakhir. Salawat bering salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala BBPMP yang sedang mengikuti kegiatan di Jakarta. Begitu juga Bapak Kabak Umum, dia juga sedang mengikuti kegiatan di Jakarta. Mudah-mudahan dengan tanpa kehadiran beliau pun kegiatan kita tetap berjalan baik dan tidak mengurangi makna yang akan kita peroleh dari pertemuan ini. Selanjutnya, Bapak Ibu, seperti disampaikan oleh Pak Rifain tadi, minggu yang lalu kami baru saja melaksanakan supervisi ke beberapa satuan pendidikan yang menjadi sampel dari pelaksanaan kampus mengajar angkatan 7. Beberapa informasi telah kami peroleh, nanti tim dari PDM 10 akan melaporkan secara lengkap kepada pimpinan hasil temuan kami di lapangan. Beberapa hal menarik kami temukan Bapak Ibu. Ketika ditanya kepada kepala sekolah sangat bahagia ketika datang mahasiswa kampus mengajar. Namun ketika ditanya bagaimana sumbangan mereka, kontribusi mereka, itu akan bermacam-macam jawabannya. Ada yang terkait pembelajaran, ada yang tidak. Nah, kalau terkait pembelajaran, sementara di program kita ini kan fokusnya literasi numerasi. Jadi ada kepala sekolah yang bilang terkait literasi numerasi, mereka berharap jika ke depan akan ada program ini lagi, kalau terkait literasi numerasi, mohon yang dikirim itu yang terkait pembelajaran. Karena masih ada misalnya yang mereka terima yang tidak terkait pembelajaran, maka keterlibatan dan kontribusi dari mahasiswa tersebut tentu di luar pembelajaran. Misalnya saya ke satu sekolah, lalu kepala sekolahnya mengatakan, memang adik-adik ini bagus IT Pak, sangat terbantu kami. Tapi ketika terkait peningkatan literasi numerasi, maka kami butuh yang betul-betul bisa mendampingi di dalam kelas. Ada yang kebetulan saya kunjungi itu, dia mendampingi di teknisi, itu bagus dia. Tapi ketika pembelajaran tentu beda ceritanya. Kemudian juga ada yang teknik mesin dan segala macam yang turun itu yang diterima oleh sekolah itu. Jadi ini informasi-informasi yang tentu kita perlu serap untuk kita informasikan nanti ke pihak penanggung jawab di pusat. Selanjutnya Bapak Ibu, pada pertemuan ini mohon kita saling berbagi informasi. Apapun yang kita alami, mari kita berbagi. Jika kita temukan yang baik, mari kita berbagi praktik baiknya. Tapi ketika kita temukan hal-hal yang perlu kita tingkatkan, mari kita berbagi informasinya. Mungkin saja di teman-teman di tempat lain ada solusinya. Jadi kita berharap ini pertemuan yang saling berbagi untuk kita, dan nilai-nilai positif dari program ini akan kita kembangkan terus, karena untuk angkatan 7 ini sudah hampir berakhir. Selamat Bapak Ibu untuk saling berbagi sore ini. Mudah-mudahan di bulan Zulhijjah ini, di hari Senin yang penuh barakah ini, kita mendapat barakah dari Allah untuk saling berbagi. Sekali lagi selamat. Mohon maaf jika jam-jam begini membuat ibu bapak harus berkumpul secara daring dalam kondisi yang mungkin siang-siang begini mengantuk, ini jam-jamnya. Tapi inilah ujian kita untuk saling bersama-sama berkontribusi dalam program ini. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih teman-teman semua, rekan-rekan dari PDM 10 yang telah menginisiasi pertemuan ini. Kemudian terima kasih keren Bapak Ibu semua, mudah-mudahan dapat ridha dari Allah. Kami akhiri, bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian,
tadi arahan dari Kepala Balai yang disampaikan Pak Iri Asman MPD. Bapak Ibu yang saya banggakan, seperti disampaikan tadi, hasil supervisi tim supervisi BPPMP ke sekolah sampel sedang kami olah untuk disampaikan kepada pimpinan seperti apa dukungan baik sekolah maupun DPL terhadap program ini di lapangan. Nah, oleh karena itu sesi ini mungkin ada kita diskusi seperti apa nanti keluh kesah atau masalah yang disampaikan oleh teman-teman DPL. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu laporan terakhir dari koordinator DPL yang akan disampaikan oleh Pak Berta. Kepada Pak Koordinator, waktu dan tempat kami sediakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua BPMP yang mewakilkan Pak Rifaim, Bapak Ibu Kepala Dinas atau PIC dari masing-masing dinas Kabupaten Kota Sumatera Barat. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah yang pada kampus Pengajar 7 ini didapatkan tugas di sekolahnya menerima mahasiswa, dan Bapak Ibu DPL semuanya. Bapak Ibu Pak Rifaim, mungkin karena sekarang udah pertemuan bulan keempat tidak sebanyak permasalahan yang dialami pada saat bulan pertama, karena di bulan pertama adalah mula-mula penyesuaian antara mahasiswa dengan sekolah, antara DPL dengan mahasiswa, yang enggak banyak sekali masalah yang dihadapi. Kalau untuk di bulan keempat ini, bulan terakhir, insya Allah nggak ada permasalahan yang signifikan. Paling permasalahan antara DPL dalam penarikan mahasiswa, itu aja sih Pak. Ada beberapa sekolah yang tidak bisa penarikannya di bawah tanggal 15, di bawah 16, atau sekolahnya bisa penarikannya lewat dari tanggal yang sudah ditentukan. Nah, Bapak Ibu DPL mungkin kemarin di WA kurang jelas juga penyampaiannya. Mungkin Pak Rifaim izin dulu untuk meluruskan informasi yang saya dapatkan dari pusat untuk masalah penarikan. Masalah penarikan bisa dilakukan sebelum tanggal yang ditetapkan, tapi mahasiswa wajib menyelesaikan sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan. Misalnya Bapak Ibu atau sekolahnya bisa penarikan dilakukan pada tanggal 11 atau besok. Nah, Bapak Ibu bisa melakukannya, tapi mahasiswa harus berdinas sampai tanggal 16 yang sudah ditetapkan, atau lewat dari tanggal 20 atau lewat dari tanggal 16 itu boleh dilakukan asal kesepakatan dengan sekolah. Itu aja Bapak Ibu Pak Rifaim semuanya. Mungkin masalah-masalah yang hal seperti ini aja sekarang lagi Pak Rifaim. Mungkin yang dulu Pak Rifaim laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti mungkin kalau ada Bapak Ibu DPL yang bertanya silakan. Baik. Terima kasih Pak Bara. Bapak Ibu yang saya hormati, yang tadi apa yang disampaikan Pak Berta terkait permasalahan yang dialami oleh Bapak Ibu di lapangan. Tentu apa yang disampaikan Pak Berta tadi belum tentu mewakili semua apa yang terjadi sesungguhnya di lapangan, terutama terkait dengan apa yang disusunya dialami oleh mahasiswa. Karena fakta yang ditemukan beberapa mahasiswa, kelompok mahasiswa itu agak enggan menyampaikan fakta yang sesungguhnya, dengan menjaga privasi masing-masing sekolah lah, dosen pembimbing, terutama terkait dengan bagaimana
efektivitas atau progres pendampingan yang mereka terima dari dosen-dosen DPL-nya. Nah, oleh karena itu mungkin ada baiknya kita diskusikan secara lebih luas atau lebih terperinci lagi terkait apa sesungguhnya yang terutama yang di sekolah yang tidak sempat kami kunjungi satu persatu untuk bisa melaporkan pasti yang sesungguhnya menjadi kendala dan apa dukungan yang diberikan oleh sekolah terhadap program mengajar pada angka-angka 7 ini. Nah, karena itu forum diskusi kita sharing memberikan pemecahan masalah saran rekomendasi kami buka lebih 1 jam mungkin juga ada dinas pendidikan apakah teman-teman DPR terutama mahasiswa ini apakah secara juga kepala sekolah apakah melaporkan apa yang terjadi apa kendala yang dihadapi terkait datangnya atau akhirnya adik-adik kita dalam program kampus mengajar ini pada untuk kesempatan pertama ini kami siapkan waktu untuk Bapak Ibu dari PNJAP atau PIC Dinas Pendidikan Kabupaten Kota yang ada di Sumatera Barat kami silakan. Silakan Bapak Ibu. Tambah internet saya. Silakan Ibu dari dinas. Dari Ibu, silakan Bu. Mungkin Bapak ini sebelum bertanya ada mungkin ada beberapa teman DPL yang mengalami gini Pak ya seperti ya mudah-mudahan nggak ada mungkin ada beberapa teman-teman DPL yang nggak mahasiswa ini tidak aktif atau tidak hadir ke sekolah. Kita ada laporan mending kita sebelum laporan yang apa-apanya dikomunikasi dulu sama mahasiswanya yang dia tidak hadir dulu apakah ada masalah di sekolah atau bagaimana kita udah mahasiswanya dulu kita yang baik-baik dulu mahasiswanya apakah dia mengalami apa masalahnya yang dia tidak hadir dia karena ada Bapak Rifai ada DPL yang mengatakan bahwa ada mahasiswanya yang tidak aktif. Nah ini ditanyakan mahasiswanya tidak aktifnya kenapa? Baru nanti kita buat laporannya. Begitu Pak Rifai. Atau Bapak Ibu DPL ada pertanyaan ada dari BPMP sama Dinas Pendidikan sekalian gitu. Bu Majida. Silakan tidak. Oke, baik. Terima kasih Pak Rifai dan juga Bapak Berta yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Majidah Hirani, DPL di Kabupaten Sijunjung di 2 sekolah SD dan SMP gitu ya Pak. Nah
selama 4 bulan ini yang saya rasakan campur aduk ya bapak ya, campur aduk ada manisnya ada pahit, cuman saya hanya ingin memberikan masukan kepada pemangku kebijakan dalam memilih sekolah penugasan Bapak Ibu, karena saya melihat saya dulu sekolah di SD itu ada salah satu guru penggerak, sedangkan kami di SMP tidak ada guru penggerak Bapak Ibu, sehingga program kampus mengajar dapat dipahami dan dapat berkolaborasi dengan guru-guru yang ada guru penggeraknya. Tetapi sebaliknya di SMP, di salah satu SMP di Kabupaten Sujunjung yang tidak ada sekolah penggeraknya, itu bisa dikatakan sulit Bapak Ibu untuk berkolaborasi, karena tidak ada di situ guru penggerak yang menggerakkan tentang pembelajaran, tentang pembaharuan gitu ya Bapak Ibu ya, tidak ada. Jadi kami kesulitan untuk berkolaborasi seperti itu Bapak Ibu. Sampai gimana ya? Saya ngomong takut juga Bapak Ibu. Sampai gini ya Bapak Ibu ya, sampai mahasiswa saya meminta kepada saya untuk ganti pamong Bapak, karena pamongnya ini benar-benar tidak bisa dikatakan kurang komunikatif dalam berkomunikasi. Contohnya aja Bapak Ibu ya, kan ada kemarin contoh kecilnya, kan ada tanggal yang direkomendasikan dalam pelaksanaan festival kemarin kan Bapak, tanggal 2 sampai tanggal 5 kalau saya nggak salah. Jadi ketika mengkomunikasikan dengan pamongnya mengatakan seperti ini Bapak, kebetulan memang tanggal itu ada ujian praktek gitu ya Pak, udah dijadwalkan karena kebetulan pamongnya adalah wakil gitu. Entah kan kita kan diskusi gitu kan Pak, jawaban pamong seperti ini Pak, kalian bilang kampus mengajar itu belajar sambil berampak, kini kok belajar sambil menyusahkan mah, gitu kan kata-kata keluar Pak, gitu kan nggak enak, kena mental mahasiswa saya. Tapi kalau di sekolah yang satunya lagi, karena guru penggerak kan memang selalu berkarya seperti itu kan Pak, apalagi ada festival, jadi ngebantu dia Pak, terbantu rasanya dia gitu loh Pak, dalam mengajak teman-teman guru-guru yang lainnya untuk Bapak Ibu. Nah, kendala di lapangan juga Pak Berta mungkin ingin Bapak laporkan, terutama di SMK di Pariaman yang sempat kami kunjungi. Oke, Pak. Juga sudah dilaporkan ada mahasiswa yang konversinya tidak diakui, satu di SD 3 PAU itu, satu dari perguruan tinggi. Mungkin Bapak Ibu mungkin ada dari perguruan tinggi itu, atau mungkin tidak ada dari perguruan tinggi STIK nasional ya pada Pariaman. Itu mahasiswanya tetap disuruh datang untuk kuliah karena memang dari prodinya tidak melakukan konversi. Apakah di kampus itu ada sosialisasi atau tidak? Mungkin Pak Berta bisa jelaskan, atau Bapak Ibu dosen lain ada penyampaian, silakan. Kalau untuk sosialisasi biasanya kita ada sosialisasi Pak, dan di kampus-kampus masing-masing itu kita ada koordinator perguruan tinggi namanya Pak. Jadi koordinator perguruan tinggi nanti menginformasikan kepada program studi. Nah, cuma masalah untuk konversi ini ada beberapa mata kuliah yang tidak bisa dikonversikan Pak, kayak seperti saya di prodi akuntansi, dan prodi akuntansi itu benar-benar ada beberapa mata kuliah yang benar-benar tidak bisa dikonversi untuk kampus mengajar ini Pak. Nah, biasanya kalau konversi full itu biasanya kalau untuk kegiatan kampus Merdeka ini untuk pertukaran pelajar Pak. Nah, karena kami di akuntansi UPI ini bukan akuntansi untuk bidang pendidikan, maka ada beberapa mata kuliah yang benar-benar tidak bisa Pak. Nah, itu tergantung lagi kebijakan perguruan tinggi sama program studi sih Pak. Baik. Karena kan program studi yang mengkonversi ini Pak. Tapi biasanya sudah ada sosialisasi sih Pak. Bukan biasanya memang ada sosialisasi sih Pak. Baik, terima kasih Pak. Tapi nggak tahu di perguruan tinggi yang lain. Kalau di saya di UPI, kami ada sosialisasinya Pak.
Ya, Silakan Pak Dr. Jun. ya. Ya, ya, ya. Baik, makasih Pak Dr. Jun. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang lain yang jelas beberapa temuan kawan-kawan melakukan supervisi, masih ada yang mahasiswa kita yang belum dikonversi ke kognisi. Nah, mungkin ini yang menjadi catatan Pak, terutama Pak DPL, sama-sama kita melaporkan. Nah, apa tidak lanjut? Mau tidak mau ini sudah berakhir dan mahasiswa itu juga tetap ikut kuliah ya. Tapi mudah-mudahan Iya. keluhannya itu Pak, pada kepala sekolah, Pak. Di satu sisi dia ya mengizinkan, benar tapi Pak kepala sekolah dia Junius. mengizinkan. Pak Junius, sebenarnya ini permasalahannya bukan Sumatera Barat aja sebenarnya Pak. Cuma karena tadi saya berbicara mengenai karena saya DPL-nya berasal dari perguruan tinggi UPI, makanya saya bicara mengenai yang sesuai dengan yang di UPI aja. Cuma permasalahan ini memang permasalahan nasional Pak. Semua DPL yang koordinator wilayah di seluruh Indonesia ini mengeluhkan ini. Dan Ya. tindakan yang tegas dari kampus mengajar pun tidak ada sanksi atau sebagaimananya kampus tidak mengkonversi full 20 SKS itu tidak ada sanksi sama sekali. Makanya ini permasalahan bukan permasalahan di Sumatera Barat atau di apa aja Pak. Ini permasalahan nasional sebenarnya Pak. Karena ada kebanyakan dari kampus itu tidak mengkonversi ke full 20 SKS-nya gitu Pak. Itu Pak, mungkin tambahan. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Petra. Kita catat ya bahwa intinya tidak ada ketegasan dari tim kampus mengajar pusat terkait dengan beberapa perguruan konversi dan melakukan rekomendasi terhadap SKS yang ditempuh oleh mahasiswa dalam penugasan kampus mengajar angkatan 7. Baik, silakan Ibu Aci dari STIK. Silakan. Terima kasih Pak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit memberikan sharing ya Pak mengenai konversi ini. Kebetulan ini juga saya temui di mahasiswa saya sekarang, yang mereka itu berasal dari STK Widya Suara Indonesia. Sebelumnya saya mohon maaf ya Pak karena tidak bisa menampilkan video karena jaringan di sini lagi kurang stabil. Baik, makasih. Silakan, Bu. Jadi di kampus mereka juga telah mengikuti kampus mengajar ini dari KM-KM sebelumnya. Jadi sudah ada juga mahasiswanya, DPL-nya ya kan Pak. Dan di kampus mereka itu konversi untuk mata kuliah KM ini sudah diakui 20 SKS. Nah, tetapi kalau misalnya mahasiswa di di sana di STKIP Widya Suara ini, mereka itu diizinkan untuk mengambil mata kuliah ke atas. Maksudnya begini, kan yang dikonversi itu hanya 20 SKS. Nah, jadi supaya mereka bisa memenuhi 24 SKS, mereka diizinkan kuliah oleh kampusnya yang 4 SKS itu, dan mereka diberikan jadwal di hari Sabtu dan di hari Minggu, Pak. Sehingga nanti tidak mengganggu dalam pelaksanaan program KM. Jadi ada 4 mahasiswa saya yang ditempatkan di sekolah SD di Muara Labuh. Itu keempat-empatnya mereka kuliah di hari Sabtu, di Jumat sore jam 4, di Sabtu sore jam 3, dan di hari Minggu dari pagi. Nah, jadi awalnya saya juga tidak tahu, tapi saya tahunya itu setelah pelaksanaan PTS. Nah, rupanya mereka di sana itu ada beberapa mata kuliah seperti KKN dan PL itu tidak dikonversi ke dalam program dalam konversi mata kuliah kampus mengajar. Jadi sehingga mereka terpaksa mengambil mata kuliah di luar mata kuliah konversi itu. Jadi kalau saya rasa menurut saya ya Pak, tidak masalah kalau mahasiswa itu mau berkuliah di luar SKS yang dikonversi, asalkan kampus mereka itu menyetujui untuk untuk kuliahnya dan tidak mengganggu dari program yang dijalankan. Karena kan mereka punya jadwal rutin di sekolah, masuk pagi misalnya jam 7:30, pulangnya mungkin jam 2 siang. Nah, kalau mereka kuliah setelah jadwal itu, kan fine-fine saja. Kayak gitu menurut saya, Pak. Jadi di KM sebelumnya juga, di KM 6, kebetulan juga ada mahasiswa saya dari olahraga UNP. Nah, itu bahkan dia dikonversinya itu hanya 15 SKS. Sementara dia boleh berkuliah di semester itu 24 SKS. Nah, untuk yang SKS sisanya itu, dia meminta waktu 1 hari untuk izin berkuliah. Dan itu mungkin lagi tergantung bagaimana izin dari DPL dan sekolah koordinasinya ya Pak ya. Nah, jadi pengalaman saya itu di KM 6 dan di KM 7. Dan kebetulan di KM 7 ini memang tidak mengganggu jadwal dari pelaksanaan program kampus mengajar. Kalau menurut saya itu sah-sah saja ya Pak gitu. Mungkin hanya itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aci. Mungkin ada yang Bapak Ibu punya pengalaman karena beberapa sekolah itu menyampaikan bukan semacam keluhan lah gitu ya. Anak-anak ini Pak minta izin lagi keluar untuk pergi kuliah. Nah kami saat supervisi kami jelaskan memang seperti itu Pak. Beberapa kampus ada mata kuliah anak itu seperti yang Bapak jelaskan, kami jelaskan, ada mata kuliah yang tidak bisa dikonversi. Nah, ini sementara catatan dari Pak Jun tadi seharusnya kampus itu memberikan konversi. Namun di FKK yang bulanan yang lalu itu ada beberapa kawan-kawan dari BPMP yang lain menyampaikan juga ada memang fakta bahwa kampus non keguruan itu agak bukan berat ya, agak sulit untuk melakukan konversi bila mata kuliah yang itu tidak terkait langsung dengan pendidikan misalkan teknik. Nah itu menjadi satu sisi katakanlah kalau menurut saya ini dilema juga bagi program kampus mengajar. Di satu sisi mahasiswa yang bersangkutan bukan mahasiswa non keguruan, misalkan dari
mahasiswa keperawatan atau dari eh, teknik mesin, sementara penempatannya di sekolah dasar atau sebaliknya, seperti itu. Nah ini Pak Berta akan kita laporkan di FKK di akhir nanti bersama tim pusat. Nah, untuk melakukan perbaikan dan terkait dengan fakta-fakta lapangan janji konversi yang tidak bisa dipenuhi secara memadai seperti itu. Nah, terima kasih Bu Aceh sekali lagi. Nah, ini beberapa catatan juga penting bahwa ketika mahasiswa diberikan kesempatan atau izin baik DPL maupun sekolah, tentu dipertimbangkan mahasiswa mengambil mata kuliah itu tadi sampaikan oleh Pak Jun di awal, ada mahasiswanya yang mengalami pijakan. Karena memang beberapa jarak tempuh antara tempat tugas dengan kampusnya juga tidak juga dekat begitu. Kecuali mungkin yang di kota Padang, dan rata-rata mahasiswa ini ditempatkan pada daerah di mana dia berdomisili atau paling dekat dengan domisilinya, seperti itu. Oh Ini ya, catatan. kebetulan mahasiswa saya itu kampus Widya Suaranya sekolahnya di depan itu, Pak. Jadi mereka kosnya dekat dengan sekolah, dekat dengan kampus. Jadi bisa jalan kaki aja gitu. Ya. Ini ya, ternyata saya baru dapat di dua kampus, di dua sekolah atau yang saya kunjungi, memang mahasiswanya ternyata bukan yang berkuliah di Padang ini, ada yang dari Bandung, satu yang dari Semarang. Komunikasi sebenarnya, kalau meskipun tidak harus hadir, tapi kalau setiap bulan atau setiap minggu atau 2 minggu sekali menanyakan Bapak kepala sekolah bagaimana anak-anak saya di situ, mahasiswa kan kira-kira begitu. Itu catatan dari kami, Pak. Mungkin dari dinas ada yang tambahan? Sambil kita menunggu Pak Zul masih di mana? Mudah-mudahan beliau bisa bergabung untuk memberikan penjelasan sebagai penanggung jawab kegiatan apa istilahnya PIC PDM 10 pemulihan pembelajaran. Masih ada yang lain, Bapak Ibu, silakan kalau ada informasi atau ada Waalaikumsalam. Ada rekomendasi yang lain? Selain itu, silakan Bapak Ibu melaporkan tanggal berapa yang disepakati menarik atau bersama-sama menarik masing-masing mahasiswa di lapangan. Apakah secara serempak, per kabupaten, atau seperti apa mekanismenya Bapak Ibu? Kalau misalkan di Sawalunto tidak ada masalah, cuma satu dia ya. Satu Pak Afir ya, satu sekolah saja. Tentu tidak masalah kalau ada beberapa sekolah yang ada 7, ada terutama yang di Kota Padang yang paling banyak sekolah tempat penugasan. Silakan Bapak Ibu, Pak Berta mungkin ada tambahan informasi terkait seperti apa mekanisme penarikan nanti, apakah serempak seluruhnya atau bertahap dari tanggal 14 sampai dengan 16 itu. Atau mekanisme, silakan Ibu Aci. Baik, izin Pak mengenai penjemputan mahasiswa ini. Kami kan di Kabupaten Sulawesi Selatan itu kan kami ada 4 orang DPL. Nah, jadi setelah kami sepakati untuk penarikan di sekolah masing-masing, itu kami tidak bisa untuk serempak gitu Pak. Nah, terkait juga dengan kegiatan FKKS 3. Karena ada sekolah yang ada kegiatannya ini, ada yang ada yang itu. Nah, jadi untuk penarikan di sekolah masing-masing,
itu kami masing-masing DPL saja dengan koordinasi dengan sekolah gitu kan Pak. Cuma kalau untuk penugasan akhir mahasiswa di sekolah itu kan dari pusat sudah diberitahu bahwa tanggal 15 Juni 2024 terakhirnya hari Sabtu. Nah, cuma kebetulan di sekolah saya di SD dan di SMP itu mahasiswanya masih diminta oleh kepala sekolahnya untuk tetap masuk sampai tanggal 22 Juni sampai penerimaan rapor. Nah, jadi komunikasi saya dengan sekolah begini, kalau misalnya mahasiswanya setuju dan sekolah juga menginginkan, saya mengizinkan. Jadi yang pasti penarikan mahasiswa ini pokoknya jadwal mereka terakhir di sekolah itu 15 Juni dan penarikannya itu terserahlah mau kapan, tapi yang penting ada secara simbolisnya gitu. Nah, kebetulan saya di SD itu sudah saya laksanakan di 6 Juni kemarin, Pak. Karena di tanggal 14 Juni besok saya harus ke SMP. Karena jarak dari SD dan SMP itu dari Muara Labu ke Padangaro. Jadi dia tidak bisa satu waktu gitu. Harus 2 hari ke sananya. Dan sekolah-sekolah DPL yang lain juga begitu jaraknya. Ada satu yang di ranah Pantai Cermin yang kebakaran kemarin itu, kan sekolahnya itu dipindahkan ke sekolah lain lokasinya. Nah, jadi untuk penarikan di sekolah masing-masing, itu kami, inisiatif kami saja kapan. Yang penting komunikasi dengan kepala sekolahnya itu jelas. Nah, tapi kalau untuk penarikan kami ke dinas, saya sudah komunikasi dengan PIC dinasnya, Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan, itu kami sepakati hari Jumat tanggal 14 Juni. Dan itu kalau dengan DPL yang lainnya juga sudah kami sepakati bahwa kami akan hadir di kantor dinas itu nanti jam 9 pagi. Nah, cuma karena DPL yang lain tidak berhalangan hadir, nah saya dimintakan kawan untuk mewakilkan gitu Pak. Saya rasa kalau untuk masalah penarikan dan pelaporan diri ke dinas ini, memang per wilayah aja bagusnya diskusinya Pak. Karena kalau untuk serentak bersama, kan kondisi kita berbeda-beda. Apalagi contohnya kami yang berjarak sangat jauh ini. Tentu tidak bisa disamakan dengan DPL yang berada di misalnya di Kota Solo, yang rumahnya memang di Solo dan sekolahnya juga di Solo. Nah, kalau kami, sekolah kami di Solok Selatan sana, sementara alamat kami itu di Kota Solo. Jadi mungkin itu pertimbangannya ya Pak. Yang penting tanggung jawab kami sebagai DPL nanti sampai siswa selesai pelaksanaan di sekolah di tanggal 15 Juni itu masih kami jalankan gitu Pak. Mungkin seperti itu Pak dari saya. Terima kasih. Baik, baik, terima kasih Ibu Aci. Ini sarannya bagus sekali. Jadi kita kesepakat saja kan penarikan masing-masing itu di dosen DPL diserahkan ke masing-masing wilayah ya. Ada yang bersamaan masing-masing sekolah diserahkan kepada DPL masing-masing. Nah, karena satu DPL ada sampai 2-3 sekolah. Nah, untuk ke dinas ini sifatnya kolektif disepakati bersama dengan dinas. Seperti itu ya. Perwakilan mahasiswa maupun perwakilan DPL yang melapor ke dinas, baik yang secara daring, maksudnya secara langsung, maupun dengan versi tadi yang sampaikan Pak Dr. Jun, bisa dengan secara daring. Tentu saja Iya. Iya, Pak Jinias. Tadi kan udah. Iya, tadi kan udah saya bahas juga. Nanti insya Allah saya konfirmasi ke grup dinas pendidikannya. Insya Allah, karena kalau Zoom Pak Junius, seperti hari ini kita kan Pak Ria Faim dan saya juga mengasih undangan ke dinas juga. Cuma beberapa dinas ada ikut, beberapa dinas nggak ikut gitu ya Pak. Tapi nanti saya telepon satu-satu kalau bisa nanti. Tapi bagusnya sih sesuai dengan Bu Haci ya tadi, per dinas pendidikannya aja seperti pengantaran kemarin. Tapi kalau mau bersama-sama nanti saya konfirmasi.
Nanti tadi saya iya tadi iya tadi iya Pak Junius. Pak Junius, sabar Pak Junius. Kan tadi saya udah bilang insya Allah saya konfirmasi ke dinas pendidikannya di grup nanti. Saya nanti akan konfirmasi apakah bisa dilakukan bersama-sama di Zoom seperti ini. Insya Allah nanti saya akan kasih jawaban. Tapi kalau beberapa kan nggak semua dinas pendidikan yang bisa ikut Pak. Mungkin itu aja Pak Rifain. Jun, nanti paling tidak karena kalau mohon izin kalau sarannya Pak Berta tadi secara kolektif secara keseluruhan kita bisa menghadirkan PIC Din seperti ini dalam hal pelepasan tentu dalam waktu dekat di tanggal 14 hari Jumat paling tidak ya. Jadi Jumat siang. Nah, ini juga menjadi catatan Pak Berta dalam 1-2 hari untuk menghubungi penjap-penjap atau PIC kampus mengajar Kabupaten 18 kabupaten kota. Nah, tentu kami kemarin mengkonfirmasi ke Pak Pak Zul, memang dari BPMP tidak punya anggaran untuk menarik secara artinya melaksanakan secara simbolik secara seperti pelepasan kemarin kan apakah kita menyiapkan anggaran. Kemarin saja saya merasa tidak enak, saya malu saja karena dosen yang datang dikasih transport, mahasiswa perwakilan tidak dikasih transport. Nah itu saya menjadi karena memang tidak ada anggaran itu melekat kecuali misalkan ke depan ini ada arahan dari pusat nanti mengundang dinas itu datang dengan pembiayaan mereka sendiri, kami hanya menyiapkan akomodasi dan snack, sementara itu diserahkan kepada kampus untuk datang membiayai sendiri. Tentu itu sesuatu yang agak sulit terutama bagi teman-teman dosen kampusnya untuk membiayai perjalanan dinas dari kampus. Nah itu yang menjadi catatan tadi, sehingga saran Pak Dr. Jun tadi masih rasional menurut saya, bisa dilaksanakan dulu. Nah hanya saja waktunya mungkin terlalu mepet, apalagi dalam waktu bersamaan juga mungkin Pak Berta harus menghubungi satu persatu atau kami juga menyampaikan secara satu persatu kepala PIC untuk melaksanakan pelaporan secara virtual. Tapi mungkin ada baiknya mungkin saya masih melaksanakan kegiatan ini dengan catatan seperti ini juga mereka hampir tidak semua hadir, separuhnya sudah cukup. Biasanya ada 3, ada 7 ya. Biasanya kemarin itu ada agak banyak, hari ini kurang. Nah mungkin dengan datang sendiri kawan-kawan perwakilan sampaikan Ibu Aci tadi itu menurut saya lebih efektif dan efisien untuk memastikan bahwa apa yang telah dilaksanakan oleh adik-adik kita mahasiswa sudah dilaporkan dan tugas dosen pendamping untuk angkatan 7 berakhir begitu. Itu catatannya dari Pak Dr. Jun. Ibu Aci masih ada yang sampaikan? Atau Ibu yang lain? Mengenai yang kedua, kalau menurut saya pribadi ya Pak, kebetulan kemarin itu karena sudah pas izin ke dinas kemarin, kebetulan karena saya terlambat datangnya dari Solo, jadi saya tidak jumpa dengan Pak Dinasnya. Jadi rekan DPL saya saja yang jumpa kemarin, makanya kalau saya pribadi sebelumnya untuk lapor diri ke selesai penugasan ini, kita memang datang ke dinas gitu kan. Karena kan kemarin hanya 1 kali kita ke dinas dan ini baru kali keduanya. Jadi apa salahnya kita ke dinas silaturahmi, jadi sekalian kenal juga. Mereka juga tahu mahasiswa-mahasiswa yang telah berprogres gitu di kabupaten tersebut. Jadi saya lebih sukai untuk ke dinasnya daripada melakukan virtual Zoom seperti ini Pak. Karena kita kan diberikan honor juga ya DPL ini untuk ke lokasi. Jadi manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Kalau menurut saya tidak terlalu berat lah kita yang DPL ini untuk hadir ke dinas kalau misalnya tidak berhalangan itu. Cuma kalau memang kalau DPL ya, diwakilkan aja ke kawannya gitu Pak. Saya lebih suka hadir langsung ke dinas daripada virtual Zoom begini. Saat kita bisa langsung bertatap muka, dikenal juga dengan pihak dinasnya nanti. Siapa tahu kita andalkan lagi dan di tempat yang bagaimana?
Gitu menurut saya, Pak. Baik, terima kasih Bu Aki. Jadi untuk kegiatan penarikan ini berarti kami dari BPMP yang menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing dosen pembimbing bagaimana mengefektifkan waktu dan mengefisienkan biaya sehingga teman-teman DPL juga bisa yang tidak bisa atau yang berhalangan bisa diwakili oleh DPL yang satu wilayah, satu dinas itu ya. Nah, tentu untuk pelepasan di sekolah masing-masing ini agak sulit. Pasti dosen yang bersangkutan kami berharap tidak terjadi hal-hal yang seperti kasus yang disampaikan tadi dosennya tidak datang. Saya berharap semua kita ketika melakukan penjemputan secara langsung mungkin Bapak Ibu dosen hadir, disepakati, disampaikan telepon atau seperti apa di tanggal, apakah seperti disampaikan Ibu Aci tadi, apakah menarik mahasiswanya di tanggal 6 atau di tanggal 14 atau di tanggal 15 hari Sabtunya. Kan kalau hari sekolah yang tidak berlibur di hari atau tidak melaksanakan pembelajaran di hari Sabtu tentu di tanggal 14. Nah, dalam waktu 3 hari ke depan ini silakan Bapak Ibu berkomunikasi dengan masing-masing sekolah dampingannya, bagaimana mekanisme apakah secara formal atau seperti biasa atau pengalaman teman-teman yang lain, Pak. Dan catatannya bahwa apa yang disampaikan Ibu Aci tadi terkait hasil RAK dan hasil progres yang dicapai oleh mahasiswa dari RAK-nya itu disampaikan secara tertulis atau ada dokumennya, dilaporkan atau disampaikan, diserahkan ke dinas. Saya pikir itu catatan dari kami. Selebihnya kami ke Pak Berta, silakan Pak Berta. Iya, kalau tadi Bu Haji saya setuju sih sama Bu Haji, tapi nanti kalau ada Zoom nanti kita mungkin bicarakan di grup juga, nggak enak juga di Zoom ini. Apakah mau dibicarakan di kita lakukan secara daring seperti ini? Apakah kita lakukan perwakilan diri setiap kabupaten kota gitu ya? Tapi kalau kita lakukan secara daring nanti insya Allah saya akan hubungi. Wah, sinyal saya. Baik, didengar Pak, silakan Pak. Silakan terlempar Pak Berta. Untuk catatannya tadi ketika Bapak Ibu dalam 2-3 hari ke depan melaksanakan penarikan atau penjemputan mahasiswanya, kalau Bapak Ibu dosen hadir di saat penjemputan atau penarikan mahasiswa ini, silakan kalau misalkan secara formal ada acara di sekolah itu, silakan di-share fotonya atau videonya, minimal foto ketika penarikan mahasiswa, sehingga menjadi dokumen buat kita semua. Apakah Ibu datang secara formal atau tidak, silakan di foto, atau Ibu datang menjemput, menyampaikan saja, atau hanya menyampaikan kepada kepala sekolahnya, atau datang, ataupun seperti apa, silakan dibuat dokumennya berupa foto gitu ya. Seperti itu. Silakan Pak Berta. Iya Pak, tadi mohon maaf tadi putus. Nanti kalau mungkin pembahasan apakah kita nanti lakukan perwakilan sesuai dengan Bu Haji atau sesuai dengan usulan Pak Junius, nanti kita bicarakan di grup aja. Nggak enak juga kita nanti membahas ini di ruang Zoom ini, ada Bapak Kepala Sekolah, ada Kepala Dinas. Nanti mungkin di grup kita bahas Bu Aci, Pak Junius, apakah nanti kita. Tapi emang saya setuju banget sama Bu Haji, karena nanti kalau perwakilan nanti ke dinas pendidikannya nanti bisa kita langsung tatap muka langsung sama PIC yang menghandle di masing-masing dinas kabupaten kota gitu. Tapi kalau mau Zoom juga nanti saya insya Allah nanti saya akan telepon satu-satu ke PIC masing-masing dinas pendidikannya, apakah saya dilakukan secara Zoom, nanti akan kita laksanakan hari Jumat jam 2. Baik. Terima kasih Pak Berta. Mungkin ada saran dari Bapak Kepala Sekolah yang sempat hadir bergabung bersama kita sore ini.
Tidak ada Bapak Ibu? Baik. Kalau tidak ada, saya undang dulu Pak Zul untuk memberikan arahannya ke menutup kegiatan kita. Sementara Pak Zul memang masih di perjalanan, tadi sudah kami hubungi. Insya Allah beliau menjelang jam 3 ini dihubungi. Baik, Bapak Ibu sekalian, nampaknya Pak Zul tidak bisa tersambung kita. Beliau dari perjalanan tugas daerah ke Kabupaten Mentawai dalam rangka kegiatan advokasi kebijakan layanan pendidikan inklusi di Kabupaten Mentawai. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya pikir sesi kita hari ini cukup luar biasa. Atas nama tim kampus mengajar Balai Besar Penjaminan Mutu Provinsi Sumatera Barat, saya atas nama lembaga koordinator kampus mengajar mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu DPL, lebih khusus Bapak Ibu Kepala Sekolah yang telah banyak berkolaborasi bersama adik-adik kita mahasiswa, dan demikian juga dari Dinas Pendidikan atas dukungannya dalam kegiatan ini, sehingga kegiatan kampus mengajar angkatan 7 ini tidak terasa sudah berakhir. Beberapa sekolah menyarankan agar kegiatan ini bisa efektif, katanya jangan di waktu banyak libur seperti bulan Januari atau Maret, Februari, Juni. Mereka minta kalau bisa Juli sampai Desember. Sementara memang program angkatan 8 itu antara Juli sampai Desember. Nah, itu yang pertama. Tentu yang kedua, kami dan juga dari BPMP mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya bila dalam kegiatan selama kita berinteraksi, berkolaborasi pada program kampus mengajar angkatan 7 ini ada hal-hal yang kurang maksimal, ada banyak kesalahan-kesalahan di sana sini. Tentu hal itu tidak dalam unsur kesengajaan kami. Nah, oleh karena itu sekali lagi kami mohon maaf. Sama-sama Pak. Kiranya bisa dimaafkan ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Baik, seperti di awal tadi kami sampaikan, sebelum kegiatan ini berakhir, kita sama-sama dulu bermunajat meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga program kita ini bisa sukses dan berkelanjutan dengan program yang ke depan, dan kita tetap terlibat mengawal kegiatan ini untuk lebih baik ke depannya. Kepada Ibu Hidayati MPD, kami mohon kesediaannya untuk memandu bacaan doa. Kepala Ibu Hidayati, kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita doakan bersama ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain wa man tabi'ahum ila yaumil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan ba'dal maut
Allahumma hawil alaina fi syaraqatil maut wan najata minan nar wal afiya inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah ya Rahman, kami hati dan jiwa kami kepadamu ya Allah untuk memohon ampun dan tolong ya Allah ya Rabbana. Pada siang hari ini Senin tanggal 10 Juni 2024 bertempat di Zoom meeting ini, kami berkumpul bersama dalam rangka koordinasi bulanan program kampus mengajar keempat yang terakhir yang dilaksanakan oleh BPPMP Provinsi Sumatera Barat. Jadi harapan dan dambaan kami melainkan mengharap barokah dan ridhamu ya Allah selalu menyertai kami dalam kegiatan ini. Allahumma ya Allah ya Wahhab, limpahkanlah kekuatan serta kesehatan kepada kami semua yang hadir dalam acara koordinasi bulan ini sampai selesainya akitan ini. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi. Ya Allah ya Habib, bimbinglah kami dengan taufik dan hidayahmu ya Allah, agar kami dapat menjalankan tugas dan amanah yang Engkau berikan kepada kami, sehingga apa yang kami harapkan dapat terwujud ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami yang benar adalah benar dan mampukan kami untuk melakukannya ya Allah, dan tunjukkan kepada kami yang salah adalah salah dan mampukan kami untuk menghindari ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang hari esok dan hari selanjutnya lebih baik pada hari ini. Ya Allah ya Ghafur, ampunilah dosa kami, dosa kesalahan kami, kesalahan orang tua kami, pemimpin-pemimpin kami, dan orang-orang yang telah mendahului kami ya Allah. Ya Allah, Allahumma salli sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yati atas pembacaan doanya tadi. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, rangkaian kita kegiatan FKK Kampus Mengajar Angkatan 7 pada sesi terakhir hari ini, alhamdulillah kita lalui dengan lancar, dan kami berharap sekali lagi koordinasi kita ini, kerjasama kita ini, kolaborasi kita ini lebih kita kuatkan lagi untuk memastikan bahwa program penguatan literasi numerasi di sekolah satuan pendidikan dari jenjang SD, SMP, SMA lebih baik lagi ke depan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf bila ada hal-hal yang berkenan terutama dalam rangkaian acara pada sesi FKK siang hari ini menjelang sore ini. Mari sama-sama kita akhiri kegiatan FKK ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak, kita boleh mengambil gambar, kita aktifkan semua kamera kita untuk mengambil gambar screenshot. Silakan Pak Berta. Hitung sampai 100 ya. Hitung sampai. Baik, silakan. Baik Pak. 1, 2, 3. Berapa layar Pak Berta? 2. Oke Pak. Pak Berta. Oke, makasih. Baik Bapak Ibu sekalian, Bapak yang silakan izin kita ketemu lagi di lain kesempatan, insya Allah sesi ke depan kita pasti berjumpa dengan program yang sama ataupun program yang sejenis lainnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Yandi boleh stop rekornya.